Ya, halo, halo. Selamat malam semuanya. Halo, halo. Iya, sudah pada masuk kah? Nah, iya. Suara aku oke ya kan? Ya, oke, oke. Mm-mm. Iya, malam semuanya. Ya, ini udah jam 8, sambil nunggu teman-teman lain ya yang masuk ya. Jadi, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Malam hari ini di Caravan Tavern. Balik lagi kita akan mengadakan live session ya. Jadi kita akan ada feedback session yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua. Jadi thank you juga kepada teman-teman semua yang udah submit ya advok-advoknya. Jadi kita udah pilih-pilih nih yang bakal di feedback khusus untuk malam ini. Dan malam ini feedbacknya langsung akan dilakukan oleh Dendri Iwanaga. Ya, jadi malam ini mungkin sebelum dimulai ya, sebelum kita masuk ke feedback sessionnya, mungkin mengingatkan aja nanti di akhir sesi bakal ada announcement. Jadi bisa ditunggu sampai akhir untuk announcementnya apa, yang pasti akan menarik sih. Jadi ya ditunggu aja. Oke, mungkin teman-teman juga masih ada yang ini ya belum masuk, coba cek dulu. Iya, oke. Ya, kamu udah ready kan untuk ini kan? Area aku coba share screen. Mungkin mulai dari yang itu dulu deh, Pak. Yang kedua, yang nya curanmor ya. Oh oke, iya jadi Kita buka. oke untuk artwork yang pertama yang kita pick adalah artwork dari Curanmor. Ada ya Curanmor di sini? Mana Curanmor? Ayo. Ya, halo halo. Tanyanya bisa langsung lewat chat kan. Iya, iya jadi eh oke ya seperti feedback session seperti biasanya. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan, ada question atau mau tanya ini tuh boleh langsung via chat ya, langsung tanya aja nanti di tengah-tengah akan dibacakan untuk dijawab ya, untuk dibantu dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama ini adalah artwork yang udah dibuat oleh Curanmor. Jadi dia ada buat banyak artwork sebenarnya dan kita pick yang pertama yang ini ya, yang kita pick untuk kita feedback karena katanya kan ingin minta feedback dari karya-karya yang udah dibuat. Sudah latihan membuat beberapa ilustrasi yang tujuannya ingin seperti splash art game MOBA menggunakan beberapa karakter sendiri, karakter teman dan karakter dari game. Ya, jadi mau di feedback untuk explore dan dikembangkan lagi. Ya, bisa dimulai kan? Iya. Sebenarnya udah kelihatan ya. Ya, udah cukup jelas ya. Jelas gitu. Mm-mm. Oke, aku ambil baca note biar nggak ada yang kelewatan. Oke, teman-teman, ini karya dari Curanmor. Ya, kalau aku lihat
overall ini udah looks good ya, dan very close jika tujuannya mau splash art. Bahkan some part itu kalau aku lihat renderingnya tuh very nice gitu, kayak emas-emas di sini, terus warna merahnya juga bagus gitu. Ini kayak polish gitu. Apa-apa aku suka banget sih ngelihat bagian ini, terus dagger-daggernya ini juga keren. Ya, good job. Mungkin karena gambarnya udah solid ya, aku mungkin nggak akan bahas lagi ke terlalu banyak di poses atau rendering. Akan lebih banyak di adjustment atau komposisi buat final prosesnya. Kalau kalian yang pengen lihat lagi mengenai poses atau mengenai rendering, itu ada di episode Deep Session yang sebelumnya. Kayaknya YouTube-nya kita juga udah tayang. Iya, jadi bisa dicek ya di YouTube Caravan Studio. Kita setelah sesi biasanya kita record dan kita akan post ulang di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat lihat yang kemarin-kemarin, oh kemarin bahas apa ya, oh kemarin bahas apa, bisa langsung masuk ke YouTube-nya Caravan. Kemarin yang Silvi itu bahas rendering, terus yang punya Rio pertama itu ada mengenai proses juga, jadi kalian bisa lihat ulang. Mungkin hari ini akan lebih banyak ke atau adjustment. Jadi ini suaranya kayak katanya terlalu pelan ya, ada yang bilang pelan atau kurang keras kah atau udah sama? Iya, di tempatku lumayan oke sih, masih aman sih. Gitu. Mungkin volumenya digedein aja, harusnya aman sih. Oh, ya. Nah ini kalau aku lihat, aku mungkin kalau dari mau nitpick aja, kalau dari gambar ini ya, overallnya udah oke. Mungkin akan start dengan start dari backgroundnya, aku akan di grouping ya. Ini aku udah siapin, aku udah bikin kemarin. Soalnya kalau sambil ngerjain di sini nanti kelamaan, dan ini aku udah grouping. Kalau kalian lihat, aku berusaha pushback backgroundnya, dan beberapa yang tidak diperlukan aku jadiin satu. Di situ kayak jadiin satu plane gitu, gelapnya di sini, terus terang. Ini biar lebih tidak terlalu menarik perhatian lah, bagian-bagian yang perlu aja yang kita tonjol. Nah, kayak gini. Terus dari push grouping atmosfernya, nah ini sebenarnya kan udah oke nih kalau kita lihat ini nih. Mau karakter desainnya kayaknya original ya. Kalau aku lihat nih ada ekor gini, terus berusaha untuk guide mata kita untuk kembali ke focal point wajahnya. Sebenarnya udah oke sih, cuma mungkin kita bisa sedikit main-main dengan ini, karena aku ngerasa agak sedikit antara ekor dan pisaunya ini agak ada tension gitu, karena di satu area dan berdekatan, dan size-nya juga hampir sama, terus kayak agak crowded gitu nempel di sini dan size yang sama itu. Jadi aku akan coba hilangkan dulu. Terus mungkin dari situ kita bisa coba nih, apakah lebih enak kalau maksudnya ke arah sini. Di guide melihatnya tetap sama sih. Ternyata setelah dihilangkan pun tidak terlalu mengganggu ya. Jadi tetap kita tetap bisa kembali ke wajah gitu loh. Flow untuk fokus ininya ya. Flow-nya itu ternyata nggak terlalu lost setelah dihilangin ekornya, jadi tetap bisa kembali ke wajah. Jadi aku coba main-main apakah stylesnya kayak gini, oke. Terus aku coba lagi mungkin kayak gini nih, nah di keluar gitu, kayak lagi bergerak gitu ya, dan juga kayak gini. Nah kalau kayak gini berarti arah ininya nanti harus dibenerin juga. Mungkin kita lanjut dulu dari yang ini, gelap, karena dia di foreground, mungkin kita bisa gelap. Monitorku sih agak terang sih. Nah dari sini terus yang aku lakuin adalah siluetnya. Aku mau push lagi siluetnya karena gambar ini kan cukup kosong ya.
komposisinya memang splash itu ada yang kayak dynamic banget, ada juga yang beberapa splash itu kayak orientasinya center. Jadi karena ini kebetulan yang orientasinya center, jadi kita coba bikin siluetnya tuh lebih menarik. Jadi mungkin karena dia ngeluarin magic, aku pikir rambutnya bisa sedikit berkibar gitu. Jadi dia punya siluet lebih agresif gitu. Tambahin di sini. Dan nah dari posesnya sebenarnya ya karena berdiri aja jadi ya cukup oke. Cuma aku notice ada sedikit di bagian bahu ini kayaknya kok anatominya proporsinya agak terlalu menonjol ya, kayak protrude gitu. Jadi kayak mungkin dari mungkin biar lebih proporsional aja dan kelihatan lebih clean. Kalau untuk bahunya kayak gini, terus aku juga notice tadi tangannya agak terlalu gede nih, jempolnya, telapak tangannya, palmnya agak kurang oke. Nanti kamu kalau misalnya mau benerin lagi, bisa pakai foto yang biar tangannya lebih lentik lah, lebih cantik. Nah, mungkin aku kecilin, ini mungkin masih belum rapi dan belum bagus ya, tapi aku kasih kira-kira proporsinya jempolnya apanya, gestur dan yang aku ubah lagi, oh ya ini di bagian tie-nya ini kan dibikin terang ya agak flat. Jadi aku merasa agak flat dan kosong. Sebenarnya kalau udah gini mungkin lebih baik di grouping, digelapin, terus aku coba bikin cahayanya dari magicnya ini mungkin dia kena di sini. Jadi aku melanjutin warna yang udah kamu bikin dari sini. Jadi kan kamu kasih hint nih di sini. Flash of light di sini, jadi aku terusin aja ke bawah biar enak lihatnya. Jadi nanti guiding matanya jauh lebih flow-nya jauh lebih. Aku rapiin dikit area chest sama area rambutnya. Dan nah ini di mukanya, nah, kayaknya aku tambahin light sedikit dan bounce di mukanya. Saya lebih ke iniin pertegas arah cahaya yang ada di sini. Ini ada sedikit detail. Menurutku kalau dari jauh kan agak, aku tahu sih lightingnya mau dari top sama overcast. Kita bisa masih kasih detail kecil-kecil ya kayak di sini, ini untuk bantu guide itu kayak detailnya biar nggak langsung hilang gitu. Lebih menarik juga. Untuk ekornya, aku merasa ini masih agak mengganggu ya karena nempel. Jadi orang mungkin kalau pertama kali melihat agak nggak nyadar nih di belakang ada ekor. Jadi menurutku perlu siluetnya itu perlu lebih kelihatan kalau ini rock, terus ini ekor. Jadi kita coba pisahin, kita kasih sedikit gap lah, space ekornya. Dan nah untuk magicnya sendiri, kalau nggak salah nih, kalau aku lihat, aku nangkepnya dia tuh berusaha, dia bisa mengeluarin dagger dari palmnya ya. Jadi mungkin kita mesti highlight, mesti tonjolin juga nih magic. Ini kayak proses di daggernya kayak sedikit kayak ada efek trailnya gitu kayak melt keluar. Terus nah kita bisa tangin lagi. Kemudian untuk dagger-daggernya ini karena angle-nya dari bawah, aku rasa beberapa dagger itu bisa lebih ekstrim lagi angle-nya, mungkin bisa kita bisa lebih ngeliatin bagian bawahnya gitu. Itu agak gambar cepetan. Kalau kamu lihat jadi lingkarannya itu kalau ubah ngikutin apa ya, ngikutin perspektifnya gitu. Jadi menurutku bisa lebih menarik. Jadi pikirnya nggak sama semua kayak di copy paste gitu. Jadi lingkarannya ada yang kita lihat dari bawah, ada yang lihat dari samping. Ini bisa diterapin sih.
Ini warna aja sih, warnanya aku kasih sedikit hijau overall mood-nya, dan kebetulan kan dia warna warna aksennya kan merah, jadi aku rasa kalau dikombin dengan itu bisa lebih kok. Soalnya mungkin kita bisa kasih akan, kalau kita lihat for afternya dia lebih, kita bisa grouping dan kasih depth lagi gitu. Tapi kelihatan ya di situ. Kira-kira untuk ukuran more, kalau lagi nonton ada ini nggak, ada tanyain Iya. atau Untuk curanmor boleh kalau mau tanya-tanya ya. Oh, itu ada pertanyaan. Bagaimana melatih sense kalau bagian di gambar itu terlalu crowded? oh di ya kalau kamu mesti ini sih, maksudnya kalau yang aku tahu ada kayak kode gitu, maksudnya kalau ini daerah sini udah busy gitu, jangan ditambahin lebih lagi. Misalnya di sini nih udah rame kan, terus kamu tambahin lagi di sini, oke kamu mau tambahin objek lagi di sini gitu, pasti kan akan terlalu rame gitu. Makanya sini kamu tambahin desain lagi, jadinya terlalu rame gini kan nggak enak ya. Jadi mesti ada istirahatnya. Jadi biasanya bersebelahan sih. Misalnya area sini udah busy, sampingnya harus rest istirahat. Terus misalnya di tengahnya udah kecil, di sampingnya mungkin istirahat gitu. Kayak ini bener distribusi detailnya udah bagus sih secara desain ya. Ini detail, terus ada restnya, terus ini di render lagi, ini rest lagi. Sebenarnya udah oke sih, cuma ada beberapa part aja mungkin bisa diaplikasikan di nanti. Kalau dari rambutnya mesti diatur, misalnya yang kena cahaya ini mau detail, berarti ininya nanti yang kita grouping agak simple, bisa dibikin sih. Dan juga yang pernah bikin kayak kasih quote gitu, dan misalnya ini nanti busy, sini rest, terus ini nanti busy lagi, kalau bisa jangan sampai ketemu busy ketemu mungkin rest, di rest. Ada sih yang bikin kayak gitu. Iya, mungkin sambil ngerjain, mungkin aku sambil tanya ya, sambil tanya-tanyain. Jadi kalau kayak ini kan ceritanya judulnya kan splash art ya, jadi kayak lebih arahnya lebih ke splash art. Kalau misalnya dengan model-model begini, by experience-nya kamu tuh kalau melihat yang arahnya yang karakter begini, itu poin-poin yang penting lah, poin-poin yang bisa untuk nge-push dari artwork yang saya dari yang sekarang ini untuk bisa lebih lebih oke ini di space tuh biasanya apa dari base pengalaman kamu yang penting, poin-poin pentingnya itu, yang kadang mungkin kita pas ngerjain tuh kayak lupa atau kurang aware atau kayak harusnya ini nih yang poin ini yang dicek, poin ini yang dilihat, poin ini yang di dalam tanda kutip diutamakan lah dalam artwork splash gitu. Ya, sebenarnya kalau dari pengalaman yang aku pernah kerjain, pasti lebih banyak juga sih aku teman-teman yang di Indonesia yang udah ngerjain lebih banyak dari aku rasa mereka juga pasti punya pengalaman yang lebih mendalam. Tapi dari apa yang aku tahu aja, prosesnya itu memang sedikit ini ya, ada milestone-nya ya dibandingin ilustrasi kartu yang kayak kita dapat brief terus bisa selesai langsung gitu. Dan kita atau seminggu kita nggak perlu kasih update yang gimana-gimana. Kalau Splash kan ada sketch, habis itu ada type sketch, terus rough color, setelah rough color ada green light, setelah green light terus rendering 1 WIP, terus final push gitu, terus detailing lagi lah. Itu di setiap sebaiknya sih di setiap stage itu kita bikin checklist sih. Misal di sketch kan kita nggak akan mikirin komposisi warna,
nggak akan mikirin rendering. Nah, jadi memang fokusnya pas di sketch tuh punya seperti notes gitu. Kalau dari yang aku pernah diajarin, notesnya mungkin dicek gesturnya, dinamisnya, storytelling, sama komposisi, sama value value statementnya udah bener apa belum, supaya sketsnya kelihatan menonjol. Nah, kalau di stage berikutnya mungkin rough color, kita punya guide list lagi. Jadi guide listnya apa? Misalnya mood color, terus lightingnya apakah udah dinamis, itu udah sesuai, mungkin bisa mulai di stage yang itu. Terus kalau udah green light, mungkin beda lagi, punya setlist lagi gitu. Di green light clean up desainnya mulai harus jelas gitu. Terus nggak boleh ada tangent lagi, atau vokal point-nya udah mulai ke develop gitu. Masing-masing game beda ya, memang ada ininya berbeda-beda, prosesnya beda-beda, tapi mungkin bisa seperti itu sih. Kalau kita punya 3 tahapan, sketch, rough color, phase sama final, ya masing-masing itu kita breakdown di notes lagi gitu. Nanti baru terakhir berarti kan cuma tinggal rendering nih, fokusnya di rendering. Kita cek berapa detail materialnya, sama lightingnya, sama lokal colornya udah sesuai belum, sama desainnya. Mungkin itu checklist rendering gitu. Jadi punya checklist itu penting sih buat cross check lagi apakah sudah oke. Iya, jadi itu ya mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin ketika kita ngerjain, mungkin flow kan memang tiap artis mungkin berbeda gitu ya, flow-nya berbeda. Cuma mungkin dengan adanya poin-poin seperti yang tadi Henry sebutkan, mungkin checklist itu bisa sangat membantu kita sih. Kadang kita kan memang lupa ya, kayak kadang terlalu asik untuk doing something gitu. Maksudnya lagi asik rendering, lagi asik drawing, terus ternyata poin-poin itu kadang kita antara lupa atau kita mess up urutannya gitu loh maksudnya. Itu yang bikin kita jadi, aduh ini artwork ini bisa di-push gimana lagi ya, ini harus kemanain lagi ya, atau sudah terlanjur terlalu jauh ternyata gesturnya masih belum benar Ya, ternyata, kayak gitu-gitunya itu. kita takutkan gitu kan, udah sampai rendering terus ternyata ada checklist lain yang kelewatan gitu, value statementnya masih nggak oke gitu, jadi nabrak gitu. Tapi ya dalam proses ya aku juga ngalamin kayak gitu, nggak Iya, bisa oke. langsung sih, kadang Iya, banget gitu ya, memang harus beberapa kali gitu baru bisa kayak prosesnya mungkin lebih smooth. Tapi sekarang sih kadang masih struggle. oke. Ini ada pertanyaan lagi lanjutan tadi dari Curanmor. Iya. Jadi seperti bermain polakah untuk nentuin BC dan restnya. Jadi kayak yang tadi kamu jelasin harus ada itu tuh. Betul sih, kalau bisa pengaturannya lebih baik lagi kayaknya bakal lebih nice ya. Kalau bisa ini bisi, sini rest, bisi rest, udah pas semua gitu. Terus ada yang paling detail gimana gitu, focal point-nya paling itu, dalamnya rest, jadi kontras sekali. Wah, itu semakin banget tuh perencanaannya. Kalau biasanya kita ngerjain kan nggak bisa tuh, kita ngerender satu-satu, banyak yang nabrak bisi ketemu bisi, ya nanti di push di belakangan juga nggak apa-apa, di grouping lagi gitu, supaya apa yang kita render, yang kita tonjolin lebih menonjol, yang tidak perlu ke belakang. Mungkin gitu sih. Iya. Jadi gitu Curanmor. Masih ada yang mau tanyain? Atau teman-teman yang lain mungkin boleh kalau mau tanya juga ya. Jadi setelah ngeliat Keren sih ini, bagus ya. ya PO-nya dari Henry, apakah ada yang mau tanyain gitu? Boleh langsung tanya ya. Ini desain karakternya sih keren ya. Iya. Menarik sekali ini. Sambil lanjut yang berikutnya ya. Ya, oke. Yang berikutnya, yang pertama tadi namanya siapa? Curanmor, tapi ini nicknya di sini Jono. Oh Ya, enggak, lucu ya. yang gambar berikutnya yang Techwitch. Twitch. Ya, nickname-nya Techwitch, ada nggak nick Techwitch di sini? Iya, ada briefnya ya kayaknya. Iya, Techwitch ini ceritanya itu original karakternya dia juga
bisa teknik untuk memanipulasi tanaman, bisa summon tanaman yang gede banget lah, huge green plants on the background that tower over mountains. Sama dia struggling untuk bisa push piece ini itu lebih jauh lagi, make it more splash arty either on the composition adding more details or VFX the green aura that appears between the cracks on the ground. Ya, jadi dia agak kesulitan untuk bisa nge-push ini lebih jauh lagi lah. Jadi dia butuh input untuk itu. Ya, ini kalau aku lihat dari gambarnya, ceritanya kan lagi summon plan gitu ya magicnya. Tapi plannya kalau aku lihat cuma ini sama yang di belakang, dan tangannya kan mungkin maksudnya cash ini retak-retak terus keluar gitu. Mungkin interaksi antara magic sama karakter sama plans-nya ini masih belum terintegrasi ya idenya. Jadi mungkin di sini aku coba kalau ya mungkin kita bisa coba metode bikin dulu komposisinya yang lebih sederhana, value statement-nya lebih sederhana untuk memadukan idenya Equix tadi. Langsung. Ini aku biasa start background-nya aku ambil dari originalnya, aku bikin dulu. Ini ada gunung-gunung, terus ini karakternya ini aku agak kecilin sih. Tadi kayaknya agak terlalu besar sih untuk hanya tadi mau nge-text. Nah, terus ini kita desain dulu nih magic-nya. Coba in shape tanaman yang keluarnya. Mungkin tidak sesuai bayangannya teknik yang dari retak-retak ya, tapi aku coba dari brief itu kasih contoh, nanti kalau mau bermain sendiri nggak apa-apa. Kita bikin shape besarnya dulu nih magicnya, misalnya tanamannya keluar dari sini. Terus mungkin nanti buat placement lighting or VFX di belakangnya supaya karakternya menonjol dan magic di belakang. Kita bikin kayak gini dulu nih, kayak aja kira-kira value statement-nya. Kalau udah jelas ini bisa jadi patokan nanti gambarnya akan apa. Ini aku kembali ke gambarnya. Ini kemarin aku coba dari value statement-nya ini ya, reference ini aku jadiin reference. Tapi sedikit overall ya, karena aku tahu kan nantinya bakal ada magic di belakangnya, jadi aku coba aku naikin. Ada di sini aku taruh karakternya dulu, agak berantakan juga ya. Nah ini sama masih mengikuti ini berusaha ngikutin composition-nya yang tadi aku bikin. Nah, mungkin kita desain sedikit, ada lubang-lubangnya, ada ininya biar lebih menarik lah. Jadi intinya shape-nya magic-nya ini harus dibikin lebih menarik. Dari sini dari sini mungkin baru bikin yang di belakang. Kayak pohon-pohon pantai yang tadi seperti itu. Nah, ini kan dibilang ada magic warna hijau ya. Coba tambahin magic di belakangnya kayak gini. Harusnya udah cukup mendekati.
value statement-nya. Oh iya, tanah kayak yang di awal yang dia bikin ini plan-nya, tapi ternyata di gambar itu masih belum kelihatan ya, maksudnya begitu kan. Berarti ya di sini coba kita deketin deketin ke ini dan karakternya dikecilin secara komposisi ya, supaya bisa lebih pas ya. Sebenarnya lebih ke planningnya sih. Planningnya awal itu mungkin kalau aku misalnya nggak tahu betul apa enggak, mungkin startnya dari gambar karakter, terus dikasih background gitu. Jadi mungkin sketsanya tuh belum whole composition deh. Sebenarnya kan idenya bukan cuma karakter, idenya kan dia lagi nge-cast atau ngesan tanaman itu. Jadi itu yang harus diadres dari pertama. Maksudnya elemen terbesarnya adalah bukan cuma karakter tapi shape. Kalau kita bayangin kan pasti shape tanamannya itu jadi major elemen di gambarnya ya. Jadi itu harus diadres dulu di awal sih, kayak bikin ininya tuh bakal penting banget gitu. Karena flow-nya kan kita pengen flow-nya ke arah sini gitu kan. Ke sumber magic-nya terus naik ke atas, ke muka terus balik lagi gitu kan. Kita mau flow-nya kayak kembali lagi ke sini ke tengah gitu. Jadi itu yang harus tersampaikan di magic-nya gitu. Di ceritanya, cerita gambarnya. Sorry. Oke. Itu yang coba aku tetap pertahanin sih, ini gini turun naik, kayak kembali lagi ke karakter ini. Ya aku kasih local color sedikit. Nah ini aku pengen dikit mukanya, gapin gitu biar lebih menarik. Mungkin rambutnya karena dia warna magic juga, bayangin pasti rambutnya berkibar-kibar atau yang lebih dinamis lah. Untuk kakinya aku agak ubah ya, soalnya ini kayaknya nggak bisa deh. Ini istilahnya apa sih, squat ya? Tentang terlalu apa ini, terlalu 90 derajat enggak ya, 180 derajat enggak kan? Agak sakit sih. Ya makanya kayak ya mungkin aku ubah dikit. Lebih bagus kalau kamu ada referensi pas ngelakuin ini. Aku mungkin agak kira-kira ini. Kira apa enggak? Ini magicnya kayak terintegrasi, namanya magicnya ditaruh di sini. Nah, misalnya aku bangkit nih biar menarik karena dia kan elemen plan gitu, bajunya masih bland banget, kayak coklat semua gitu kan, hampir nyatu sama shadingnya. Mungkin kita bisa tambahkan focal point di karakter sini. Nah, sedangkan celananya mungkin kita bisa bikin lebih terang ya biar menonjol secara komposisi. Kamu lihat di value statementnya ini kan bikin lebih terang gitu, soalnya supaya lebih pas aja. Nyantai. Ya nanti kalau misalnya mau dilanjutin bisa di add detailnya di sini, di daerah-daerah yang ada tempat space yang bisa kita detailin lagi lah, kita add shading lagi, add gelap lagi di sini. Ya menyambung tadi pertanyaannya curanmor itu ya, bisa taruh detail di mana ya, kita bisa atur nih. Kalau udah gini kan kita enak nih bisa coba-coba mana yang bisa kita tambahin detail, mana yang bisa kita left out, kayak nggak detail kan. Ini sambil ada pertanyaan ya dari JS Rafael. Value statement itu apa kok? Statement apa istilahnya? Ini apa? Spoiler. Yang ini loh, yang bikin value simple kayak 4 level value atau 3 level value aja di dalam satu gambar supaya udah staging gambarnya gitu. Jadi elemen-elemennya tuh supaya mudah dibaca elemen dalam satu komposisi. Atau istilahnya yang aku tahu sih biasanya itu sih value statement atau staging composition gitu.
Itu apa? Biasanya di awal berarti ya? Di planning awal berarti? Ya kayak bikin thumbnail cuma ada value-nya lah udahan, tapi jangan yang kompleks itu, value-nya lebih kayak 4 aja atau 5 gitu. Kalau yang simple kan biasa 3 gitu. Kadang 3 kayak kita udah dapat terus kita naikin dikit gitu supaya naikin dikit 4 atau 5 supaya lebih mendekati lah. Kalau 3 terlalu simple kadang nggak kebaca, nanti bingung sendiri. Itu nggak Kak Jos? Ya, ini tangannya mungkin bisa dikasih foreground lagi. Kalau perlu coba-coba kalau mau lagi. Ya mungkin overall ini sih kalau kita coba bikin ya ini terus ya, juga lebih mendekati cerita yang diinginkan. Ini untuk moodnya sama kemarin itu aku referencing dari kartu Magic yang pernah dibikin sama Ruth. Soalnya jarang-jarang yang Magic tanaman itu aku jarang lihat ya, yang lagi nge-cast, maksudnya pas saat cast. Dan aku ingat Ruth pernah bikin tapi dia kayak dari bawah epic gitu. Coba ikutin, kebetulan warnanya juga Magic-nya hijau, jadi pas banget itu, aku inget aku referensi ke warnanya. Mungkin dari siapa, TechWitch ada ini enggak? TechWitch. Adakah dirimu di sini, TechWitch? Pertanyaan atau dari yang Ya, lain? ini ada pertanyaan dari yang lain. Dai, haha, apa Dai? Oh, bacanya gimana ini? Value statement itu sudah sekaligus nentuin value masing-masing foreground, middle ground, dan background ya, kok? Ya kira-kiranya gitu. Tapi kan tuh kayak perencanaan ya. Kamu mau start dari thumbnail atau mau dari sketch atau apa nggak apa-apa. Tapi kan itu ada kayak perencanaan gitulah. Intinya mana yang di depan, mana yang di belakang, mana yang nanti efeknya, VFX-nya yang akan jadi terangnya untuk memposisi mana nanti fokusnya gitu. Terus flow-nya gitu. Penting flow-nya tetap terjaga. Kalau aku lebih kebantu pakai value-nya itu untuk flow sih. Sebenarnya untuk flow gambarnya sama untuk misah-misah antara elemennya itu loh, biar nggak nabrak value. Kayak bisa kembali lagi ke sini, kembali ke sini. Kalau matanya lihat mana gitu, bisa ke detail, nanti sini udah di render detail tapi tetap di guide lagi naik. Ini nggak random. Hopefully bisa berhasil. Masuk awan-awan ini kalau bisa yang membantu nge-guide di auto ini. Ya, jadi begitu ya, guys. Ini yang pada dengerin sekarang ini pada tertarik di Splash semua ya, rata-rata ya, atau ingin mencoba tapi masih belum, atau kayaknya udah pada yang jago-jago di sini. Ya kemarin gambar-gambar yang disubmit Bagus-bagus ya. iya keren-keren itu. Pertanyaan lagi, kalau Ya. tanpa art director dan gambar sendiri, nentuin gambar kita selesai itu bagaimana caranya? Apakah dari milestone yang tadi itu udah dibuat atau gimana caranya? Kadang kan itu ya, kalau kita ada klien, ada brief, ada art director, ada yang bantu nih, bantu ngeliatin, ada yang bantu point out nih, ini udah oke, udah selesai, atau ini tambahin apa. Tapi kalau misalnya kita ini biasanya gambar-gambar sendiri nih, latihan splash apa segala macam, itu gimana kita bisa nentuin gambar ini tuh selesai atau enggak, itu gimana gitu? Iya, mungkin bisa tambahan juga sih dari gambar ini. Aku ngerasa ini masih referensinya kurang sih. Jadi sebenarnya kalau dia nemu referensi, punya banyak referensi, mungkin akan bisa lebih oke lagi sih. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi juga sama sih, kita mesti punya target ya, mungkin target quality gitu. Kita samping misalnya pengen belajar bikin kartu apa gitu, flash art atau artis yang kamu suka, jadi kamu punya target reference lah yang mau dikejar kira-kira
Kalau misal udah mendekati mirip-mirip dan kamu sudah puas dengan ya dan bilang ya oke gitu. Kan mungkin bisa nanya temen second opinion gitu. Kalau aku kayak gini ini masih udah terus enough nggak dan di target yang dituju gitu. Terus kalau misalnya ada community atau ada teman-teman yang bisa diajak sharing, ini ya referensi penting sih, referensi hasil akhir ya. Ada referensi kan banyak ya, kayak yang kemarin Rio pernah jelasin ada referensi untuk final artwork-nya, buat renderingnya, ada referensi untuk warna, ada referensi untuk poses, angle, jadi dibeda-bedain, jangan satu gambar ini aku pokoknya suka Bochen, apapun udah satu tok referensinya Bochen ya, nanti jadi mirip persis niru. Kalau bisa ada beberapa referensi itu sesuai dengan stage-nya misalnya. Ya, jadi gitu ya kalau dari experience dari Henry. Ali Jalan Junior, art is never finished, only abandoned. Leonardo da Vinci. Wow, mantap quote-nya. Iya. Iya. Ya, salah satunya juga itu ya. Jadi temen lah atau community kayak kita sekarang nih di tavern ya. Jadi kita bisa saling sharing lah, saling belajar satu sama lain lah. Even kayak Hendry juga pasti belajar lagi nih, maksudnya ya kan sambil lihat sambil nge-feedback kan kita juga sama-sama belajar, kita sharing di sini. Iya. Sekarang banyak yang ini jago-jago di belajar lagi. Kan. Satu lagi ya, jadi hari ini kita feedback 3 artwork. Ya ini satu lagi, ini adalah artwork dari Record 164 atau namanya Gerard ya mungkin ya. Ini jadi I'd like feedback for this piece. I feel like maybe I'm missing one layer of finish to make it pop. When I compare my piece to professional splash art, it feels really amateurish in comparison. Hi Gerard, how are you? Gerard, ini kayaknya harus karena memakai bahasa Inggris ya, katanya. Oh iya. Artinya dengan bahasa Inggris. Yeah, so we try to use English in this piece, but we are sorry if our English isn't really fluent, but we try ya. Ya, aku pakai bahasa Jawa ya. Boleh nggak? Please use translator. Jadi, ya ini ya for this artwork it's already feels like a riot splash art. I think it's super good. The mode, rendering, and the VFX are really nice. Yeah. So as you mentioned, yes, this is just need a little bit like finishing or post process. To be honest, I already like it like this. It's really good, I think. If I were to nitpick a bit, again, this is just my personal opinion. When I first saw this image, I had a bit of trouble reading the leg poses or the lower body, because I think this leg, the right leg, is a little bit bending with the shadow on the shirt. So when I first look at this image, what I read is something like this. This is like the butt and the leg and the other leg.
I guess maybe my monitor is a bit too dark. So yeah, like it's like bending, the knee is bending right here. But after I look at more closely, turns out this is the I can like this in covered with this the her skirt. So yeah, I tried I try making the back leg more visible, something like this. It's not too dark and more separated than the. And on the left side, I want to clean up the other skirt so it has a better silhouette to look compared to this. This where pen is made like a knee. So it's maybe the first illusion that I catch. It's a knee or turns out it's a skirt. Maybe by cleaning up this bottom part, it helps the overall silhouette of the her lower body. And then we other than the poses, I probably just add a few small wrinkle here and there and a slight adjustment. Oh yeah, I want to add a little bit local colors on her hair and some leather part and her ear. So it's a little bit pop on the vocal. So it's pop more. Yeah, I add a little bit like of light on the head and tone down the area that I think it's too bright. Because right now it has like several very bright light in her part, like here, here, here. I want to like tone down a little bit and yeah, and make a group of groupings this area. So for the lighting that comes from her heads. Also add a little bit shape in her shoulder, something like this. Too much light in various areas make it difficult to focus. Yeah. Yeah, it's just my eyes just keep like looking at this. It's okay, it's in on the focal area, but it just feel like to hit over the head with too obvious. Maybe we can make it subtle so we have a clear toe. Then I try to add some colors. Comes the this I think this head still you can still push the render or adding some shapes, little shapes here. Action. I also clean up a little bit this part because I feel like the fur the fur shape is and like still push it into big making small, more interesting and dynamic. And just add some
adjustment. I think this is too much, so I can go in this direction. Yeah. Overall, the original image is already really good. I just add a Yeah. few adjustment and some sprinkles on top. Yeah, the artwork itself looks very good. Yeah. Yes. You can still push this area and push the rendering again, like the gold area. Was the hardest part for Riot Flash Art, from what I hear, is the finishing, polishing until it reach the quality. Tiga artwork, thank you banget untuk siapa tadi? Sorry. Techwitch, Curanmor dan Gerard karena sudah submit artwork dan mau kita feedback ya, kita sharing di sini. Oke, selanjutnya seperti janji di awal, jadi sebelum itu deh, kita mau ngingetin lagi nih soal feedback session. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum berkesempatan untuk mendapatkan feedback, yang tertarik bisa langsung cek ya di pin channel feedback kita di Discord Tavern. Di situ udah ditaruh nih rules-nya, bagaimana waktunya, bagaimana ngepostnya, bagaimana. Nanti bisa dibaca lagi situ, nanti boleh ngepost lagi di situ. Nanti kalau mau misalnya masih belum jelas, boleh tanya, nanti admin dan teman-teman yang lain bisa bantu jawab di situ. Oke, untuk announcement. Jadi announcement-nya adalah, mungkin dari kalian juga ada yang udah lihat ya. Jadi di Instagram Caravans Tavern kita ada post hari ini. Jadi salah satu yang juga diminta oleh teman-teman nih sebelum kita start Discord community, kita kan sempat tanya nih kira-kira apa aja ya yang kalian mau nih kalau misalnya kita ada community, ada feedback session, ada live session, ada sharing, ada ngobrol-ngobrol segala macam, dan salah satunya ya adalah mentorship nih. Jadi kita Caravan mengadakan mentorship lagi. Di sini Caravan bekerjasama dengan MNP. Kita mengadakan mentorship program dengan judul 3D for 2D Illustrations. Jadi program mentorship ini akan langsung diajarin oleh Hendry Wanaga selaku art director Caravan, dan juga ada Tantasya Wijaya sebagai lead visual development artist. Jadi nanti akan diajarkan di mentorship ini akan diajarkan bagaimana untuk mengintegrate dari 3D ke dalam workflow as a 2D artist ke illustration. Yang mana programnya ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 28 Maret sampai 13 Juni tahun ini ya, tahun 2026. Dan setiap hari Sabtu setengah 10 sampai setengah 1 ada di kampusnya MNP di Gading Serpong. Tapi untuk yang mentorship kali ini kita ada bagi dalam beberapa kelas. Jadi ada offline class, ada online class, dan juga ada online spectator. Jadi kalian misalnya, aku tertarik nih, ingin ikut, langsung gabung bisa dengan offline class yang nanti setiap sesinya ketemu bareng, langsung diajarin di situ, dijelasin di situ, dan juga langsung praktek di situ. Atau mungkin berhalangan, nggak bisa nih kalau misalnya harus datang ke Jakarta atau ikutin kelasnya, kita adain sekarang ada online class. Jadi kalian bisa daftar yang di online class. Jadi selama proses belajarnya kita akan lakukan secara online, dan tugas-tugasnya nanti juga bisa akan dikerjakan secara online. Dan yang
kelas yang ketiga adalah online spectator. Jadi misalnya nggak sempat kalau ngikutin kelas offline-nya atau agak kesusahan nih kalau ikut kelas online-nya, kalian ingin lihat aja nih sebagai spectator, bisa juga ada untuk yang online spectator gitu. Sekarang sedang dibuka untuk pendaftaran early bird dengan special price. Dan seat-nya itu limited ya, jadi nanti first come first serve, yang selama kuota ada yang terisi ya itu yang akan terisi. Jadi yang tertarik bisa setelah ini langsung cek infonya, ada di IG-nya Caravan Tavern. Di situ ada link untuk register dan untuk informasi lengkapnya ada di situ. Totalnya nanti akan ada 12 sesi ya, Ken ya, 12 lesson ya. Ya. Ya, itu ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni. Iya, Maret sampai Juni. Itu. Selain itu ada lagi announcement, yaitu adalah kita akan mengadakan mini challenge. Jadi selain mentorship program, kita juga akan mengadakan mini challenge yang juga akan di share nanti di IG Caravan dan juga di Discord, yang mana challenge-nya itu akan sangat menarik sekali topiknya, yang masih nggak jauh-jauh dari tavern ini. Nanti challenge-nya itu boleh diikuti kalian semua dalam waktu tertentu dan akan ada prize-nya ya, pasti akan ada hadiahnya untuk para pemenangnya. Yang pastinya juga ada hadiah untuk yang berhubungan dengan mentorship programnya. Jadi ya, ini Tasya membantu menge-share ya. Jadi di chat kalian bisa klik tuh, bisa klik di chat, itu udah ada postingan mengenai challenge mini quest-nya dengan judul Your Persona in the Tavern yang akan di start mulai tanggal 26 ini sampai nanti 19 Maret ya. Jadi kalian yang tertarik boleh nih ikutan. Jadi challenge ini kita adakan sehubungan dengan mentorship program tadi, kolaborasi dengan MNP, Multimedia Nusantara Politeknik, yang mana ini open untuk semuanya ya. Jadi untuk teman-teman yang di Discord ini, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang di luar Discord yang mungkin belum join ke Discord, boleh diajakin teman-teman kalian misalnya, ini loh ada challenge nih, ada mini challenge di Caravan Tavern, boleh ajakin. Nanti ada syarat-syaratnya di situ ya. Jadi di mana tempat ngepostnya, artworknya harus seperti apa, cara deliverynya seperti apa, rules-nya bisa dibaca lengkap di situ ya. Tentunya ada pemenangnya seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Ada pemenang pertama akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah plus kelas untuk free spectator seat yang di mentorship program. Terus kemudian akan dipilih lagi, ada 2 runner-ups, ada 2 runner-up masing-masing Rp500.000 plus free spectator seat untuk di mentorship program, dan juga ada 2 lagi honorable mentions dengan hadiah Rp250.000 per pemenang. Tentunya ini semua untuk teman-teman yang join ya. Jadi nanti kontesnya akan dimulai hari ini sampai 19 Maret. Dan juga nanti tanggal 20 sampai 24 Maret itu akan diadakan penjuriannya. Dan hasilnya pastinya akan diumumkan pada live sesi yang berikutnya di Discord Caravan ya, pada tanggal 25 Maret. Jadi nanti kalian bisa cek lah di situ ya. Kita ada kasih sampelnya juga, kira-kira ide-idenya kayak apa ya. Tapi ini nggak harus kayak gini ya, nggak harus kayak sampel yang kita post ini, bebas aja. Tunjukin aja interpretasi kalian mengenai persona kalian di tavern ini sih, bebas. Misalnya mau tanya-tanya boleh juga ya, nanti ada postingan di situ, kalian boleh tanya-tanya, nanti kita akan jawab di situ, kita bantu jawab di situ.
Seru sih, Itu aja. kayak bikin Ya. Airbnb gitu kan. Tapi Ya, mungkin kalau kalian yang sudah biasa atau suka bikin karakter desain D&D atau segala macam, ya ini kind of kayak gitulah ya. barat. Kita di sini pingin having fun sih. Kita gambar-gambar happy lah maksudnya. Oke, jadi itu aja. Kira-kira ada yang mau tambahin lagi nggak, Henry atau Tasya? Oke, Atau teman-teman masih ada yang mau tanya yang seputar mengenai ya tesnya, ayo. mau mau tanya challenge-nya, mau tanya mentorship-nya, boleh. Sebelum kita tutup, Bang, yang mentorship program itu lebih strictly ke stylized 2D ke 3D atau lebih ke general? Sebenarnya itu ilustrasi sih, kayak mentorship illustration, cuma pipeline-nya, workflow-nya itu melibatkan 3D. Jadi kita juga belajar basic-basic 3D. Basic 3D-nya itu nanti kita pakai untuk membantu dalam proses pembuatan 2D illustration atau key art. Tuh. Soal stylized atau stylenya seperti apa ya nanti sesuai assignment-nya akan kembali lagi ke pesertanya juga, tapi kita akan kasih lesson mengenai 3D, basic 3D, dan gimana nge-develop dari basic 3D itu jadi ilustrasi. Itu sih lesson. Ya, jadi gitu ya. Anwang. Ya, pertanyaan terakhir oke, sebelum ditutup. Ya, sambil nunggu Anwang, sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ikutin live session untuk feedback session hari ini. Ada pertanyaan? Untuk entry kontes, misal peserta pria boleh bikin chart beda gender? Boleh ya, bebas ya? Bebas. Iya. Ya, bebas kok. Itu aja di contoh idenya kita ada yang malah monster karakternya. Jadi Boleh bebas sih. juga, boleh creature gitu. Iya, boleh creature, boleh anything, tidak ada batasan sebenarnya. Ya. Ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung kita ngobrol-ngobrol di chat aja bisa, atau di bagian pengumuman nanti. Oke, jadi thank you semuanya, thank you Henry udah sharing dengan kita, thank you buat teman-teman sekali lagi yang udah hadir malam ini dengerin kita sharing ya. Nanti seperti biasa semua record ini akan kita post di next di YouTube kalau misalnya kalian ada yang ketinggalan. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah hadir. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Thank you.